Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya akan melanjutkan proses pembelajaran kita pada farmakologi kebidanan secara online dengan menggunakan aplikasi WA ya, WhatsApp. Sekira kita sudah bersiap semua di depan layar komputer atau layar HP ya, walaupun saya lebih rekomendasi menggunakan laptop ya. Selanjutkan lagi bahwa sebagaimana pertemuan kita minggu lalu ya, bahwa obat untuk dapat mencapai tempat kerjanya atau tempat yang ditentukan, maka obat akan melewati banyak proses dalam tubuh ya. Itu. Dan minggu lalu kita sudah masuk di fase farmaseutik dan masuk di fase farmakokinetik ya, di bagian absorpsi. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke bagian atau fase farmakokinetik, bagian distribusi, metabolisme dan ekskresi ya. Nah, itu distribusi obat adalah merupakan suatu proses penyebaran obat dari pembuluh darah ke jaringan atau tempat kerjanya ya, tempat kerjanya. Dan ini kecepatan distribusinya tentu sangat dipengaruhi oleh permeabilitas membran kapiler terhadap molekul obat. Ya, karena membran kapiler ini kebanyakan terdiri dari lemak, maka obat yang mudah larut dalam lemak juga yang tentu akan mudah terdistribusi. Nah, faktor lain di sini yang mempengaruhi distribusi obat adalah fungsi kardiovaskular, kemudian ikatan obat dengan plasma dan adanya hambatan-hambatan fisiologi lainnya seperti apabila ada abses atau kanker ya. Perlu kita paham juga bahwa output jantung sangat berpengaruh terhadap kecepatan distribusi ya, dan variasi kecepatan dan jumlah darah di suatu lokasi juga berpengaruh pada distribusi obat. Jadi organ yang mendapat suplai darah lebih banyak atau cepat, tentu akan menerima obat dalam jumlah yang lebih banyak lagi ya, seperti organ jantung, ginjal dan hati ya. Nah, ini yang tentu lebih banyak memperoleh suplai obat dan dia lebih cepat jika dibandingkan dengan organ-organ yang lambat dan sedikit memperoleh suplai darah. Bahkan distribusi obat akan sulit ke daerah yang perfusi darahnya sangat kurang seperti pada daerah tulang dan jaringan yang mengalami abses ya, atau jaringan yang mengalami kontraksi. Karena obat yang dapat menembus membran sel atau dapat menembus membran adalah obat dalam bentuk bebas atau tidak terikat, maka kuat atau lemahnya ikatan obat dengan protein plasma tentu akan mempengaruhi distribusi obat di dalam tubuh. Yaitu reservoir obat dalam tubuh ada dua, yaitu obat yang terikat pada protein plasma dan ada juga obat yang terikat pada albumin ya, albumin. Ini ada obat yang terikat pada protein plasma dan ada juga yang terikat pada jaringan ya. Jadi obat yang terikat pada protein plasma disebut atau albumin, dan ada juga yang terikat pada jaringan ya. Nah, di sini yang perlu dipahami lagi bahwa sifat fisika kimia obat akan menentukan jumlah dan kuatnya ikatan obat dengan protein. Jadi pada saat obat masuk ke sirkulasi sistemik atau peredaran darah, maka sebagian besar akan terikat pada protein plasma, terutama albumin sini ya. Dan ikatan obat dengan protein akan membentuk molekul yang besar sehingga ya tidak dapat menembus membran ya, menyebabkan tidak akan aktif sebelum ikatannya terlepas ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi hanya obat bebas ini, jadi hanya obat bebas yang tentu mencapai sasaran ya, sasaran, dan
Ya, tentu juga obat bebas itulah yang akan mengalami ya proses metabolisme, oke, sehingga akan memudahkan untuk dieskresikan ya. Ya, sehingga berkurangnya yang perlu dipahami juga bahwa dengan berkurangnya obat bebas dalam tubuh, oke, jadi berkurangnya obat bebas dalam tubuh karena ekskresi akan menyebabkan pelepasan obat yang terikat pada albumin tersebut tadi ya, atau protein plasma. Jadi terjadi keseimbangan yang dinamis antara obat bebas dengan obat yang terikat. Oke, ya jadi kalau obat yang obat bebas telah habis, maka obat yang terikat dengan protein itu akan dilepaskan secara dinamis. Oke, ya oleh karena itu perbandingan antara obat bebas dengan obat terikat akan menentukan durasi kerja obat, dan perbandingan ini biasanya digunakan atau dasar industri farmasi untuk menentukan besarnya dosis dari satu obat. Oke, itu. Ini juga yang perlu dipahami juga bahwa obat yang sangat lipofil ini mempunyai ikatan atau afinitas yang tinggi terhadap jaringan ya, terjaringan, sehingga cenderung tersimpan di jaringan lebih lama karena karena aliran darah relatif sedikit di jaringan. Obat yang terikat oleh jaringan distribusinya akan lambat. Dengan demikian pemberian yang berulang yang terlalu cepat berpotensi menyebabkan akumulasi dan ya tentu berpotensi juga menimbulkan efek toksik ya. Dia tambahkan lagi seperti faktor fisiologi seperti pada blood-brain barrier yang terdapat di lapisan kapiler cerebral pada otak kita dapat menghalangi distribusi obat ke jaringan otak. Nah, ini juga berlaku juga pada plasenta ya, yang akan menghalangi distribusi obat tertentu dari sang ibu ke janinnya ya. Tetapi perlu dipahami juga bahwa ya walaupun plasenta ini tidak seselektif dengan kapiler cerebral, selektivitas plasenta tidak sebesar ini sehingga obat yang tentu relatif larut dalam lemak masih dapat menembus plasenta ya, sehingga memang untuk ibu yang ini hamil memang nanti kita akan bahas ke depan ini beberapa obat yang mesti harus betul-betul dipahami, dijelaskan kepada ibu hamil supaya jangan menggunakan sembarang obat ya, terutama obat-obat yang larut dalam lemak karena itu bisa menembus tali plasenta ya. Oke, kemudian selanjut pada bagian yang ketiga adalah metabolisme ya. Jadi di sini metabolisme atau biasa orang istilahkan dengan biotransformasi ya, adalah merupakan suatu reaksi perubahan zat kimia ya dalam jaringan biologi yang dikatalisis oleh suatu enzim yang menjadi metabolitnya, dan jumlah obat dalam tubuh dapat berkurang karena ya adanya proses metabolisme dan ya ekskresi ya, ekskresi. Ya, saya kira di sini kita sering mendengar bahwa hati merupakan organ utama ya tempat metabolisme obat ya, yaitu. Nah, ini. Nah, ginjal tidak akan efektif mensekresi obat yang bersifat lipofil karena ya tentu mereka akan mengalami reabsorpsi di tubulus ya setelah melalui filtrasi glomerulus. Oleh karena itu obat yang bersifat lipofil harus dimetabolisme terdahulu menjadi senyawa yang lebih polar supaya reabsorpsinya berkurang ya, sehingga mudah dieskresikan. Oke, jadi ekskresikan. Perlu dipahami juga bahwa proses metabolisme itu terbagi menjadi beberapa fase ya. Jadi fase pertama itu merupakan fase untuk merubah senyawa lipofil tadi menjadi senyawa yang mempunyai gugus fungsional menjadi seperti OH ya, atau NH2 atau COH ya. Nah, ini bertujuan agar senyawa lebih mudah mengalami perubahan selanjutnya. Jadi hasil metabolisme fase 1 mungkin mempengaruhi efek farmakologinya. Ini metabolisme fase 1 ini kebanyakan menggunakan enzim sitokrom P450. Oke, untuk
melakukan proses metabolisme ya. Ini banyak terdapat di hepar dan sepanjang gastrointestinal ya. Enzim ini juga sangat berperan penting dalam metabolisme zat endogen seperti steroid, lemak, dan detoksifikasi zat endogen. Tapi harus dipahami ada juga metabolisme fase 1 yang tidak menggunakan enzim sitokrom P450 ya, seperti pada oksidasi ketokolamin, kemudian histamin dan etanol ya. Oke. Setelah setelah kita melewati atau setelah kita menjelaskan metabolisme, lanjut adalah ekskresi. Ya, tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa ekskresi utama obat adalah melalui ini ya, melalui ginjal. Oke, ya. Tempat ekskresi obat lainnya adalah intestinal ya, atau bisa melalui feses. Oke, ini juga bisa melalui paru-paru, kulit, keringat, air liur, dan air susu. Di sini harus dipahami juga bahwa kecepatan kecepatan metabolisme dan ekskresi dari suatu obat dapat dilihat dari waktu parunya ya. Di sini waktu paru yang disebut dengan T/2. Oke, ya T/2 adalah waktu yang diperlukan sehingga kadar obat dalam darah atau jumlah obat dalam tubuh ya tinggal separuhnya ya, itu maksudnya. Ya, saya mungkin jelaskan lagi sedikit ini terkait dengan waktu paru. Jadi obat yang waktu parunya panjang umumnya frekuensi pemakaiannya relatif panjang juga ya, atau jarang karena durasi atau durasi kerja obat menjadi panjang juga. Ya, perlambatan eliminasi obat dapat disebabkan oleh adanya gangguan pada hepar atau ginjal sehingga bisa memperpanjang waktu paruhnya ya. Oleh karena itu kebanyakan obat dosisnya akan dikurangi kalau pasien mengalami gangguan pada hepar dan ginjal ya. Ini sedikit kita mungkin kilas balik terkait dengan pengetahuan anatomi kita ya, bahwa proses ekskresi obat dalam ginjal itu bisa melalui beberapa ini ya tahap, yaitu pada bagian glomerulus terjadi namanya filtrasi ya. Jadi obat yang tidak terikat protein tadi yang bentuk bebas tadi akan mengalami filtrasi di glomerulus masuk ke tubulus. Oke. Glomerulus filtration rate atau biasa orang disingkat dengan GFR adalah 125 mili per menit atau sekitar 20% dari renal plasma flow ya, yang besarnya biasa sampai 600 mili per menit. Nah, di sini yang perlu dipahami bahwa kelarutan dan pH tidak berpengaruh pada kecepatan filtrasi glomerulus. Yang berpengaruh di sini adalah ya seperti ukuran partikel, bentuk partikel, dan jumlah pori di glomerulus ya. Itu. Lanjut. Kemudian yang kedua adalah terjadinya proses reabsorpsi pada tubulus. Jadi setelah obat sampai di tubulus, kebanyakan akan mengalami reabsorpsi ya, ke sirkulasi sistemik kembali atau kembali ke peredaran darah ya, terutama untuk zat yang masih non polar atau bentuknya non ion. Oke. Ya, untuk mengurangi reabsorpsi tubulus dapat dilakukan dengan memanipulasi pH urin untuk meningkatkan derajat ionisasi ya. Kemudian yang terakhir adalah sekresi tubulus. Jadi obat yang tidak mengalami filtrasi glomerulus dapat masuk ke tubulus melalui sekresi di tubulus proksimal, dan sekresi tubulus merupakan proses transport aktif, jadi memerlukan pembawa ya dan energi.
Oke, saya lanjut pada fase yang ketiga. Setelah kita menjelaskan fase farmasetika, fase farmakokinetik, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan fase farmakodinamik. Ini adalah fase yang terakhir yang dilewati oleh obat ya. Jadi farmakodinamik itu tentu merupakan ilmu yang mempelajari efek obat dalam tubuh ya, atau jaringan hidup, atau bisa juga kita definisikan sebagai mempelajari pengaruh obat terhadap fisiologi tubuh. Jadi kebanyakan obat bekerja melalui salah satu dari beberapa proses ya. Yang pertama itu terkadang itu obat bekerja dengan cara dia berinteraksi dengan reseptor. Oke, obat obat apa namanya berinteraksi dengan bagian dari sel, ribosom atau tempat lain yang sering disebut sebagai reseptor. Ya, reseptor ini dapat berupa protein, okay, asam nukleat, enzim, karbohidrat atau lemak. Okay. Nah, ini semakin banyak reseptor yang diduduki atau berhasil bereaksi apa namanya diduduki atau berkaitan dengan obat, okay, tentu intensitas efeknya semakin meningkat. Dan jumlah obat yang mengikat reseptor merupakan fungsi dari obat dalam plasma. Oleh karena itu untuk meramalkan efek obat dapat melalui penetapan kadar dalam plasma ya. Kemudian yang kedua maksudnya, ini terkadang obat menimbulkan efek dengan cara berinteraksi dengan enzim. Beberapa obat atau zat kimia dapat menimbulkan efek karena mengikat atau memperbanyak enzim yang dikeluarkan oleh tubuh. Misalnya obat kolinergik mengikat enzim asetil esterase, atau bisa juga seperti pada obat-obat diabetes mellitus tertentu itu dengan cara memperbanyak sekresi insulin. Dan yang ketiga adalah obat menghasilkan efek dengan kerja yang tidak spesifik. Okay. Ini di sini perlu dipahami bahwa banyak sekali obat yang dapat menimbulkan efek tanpa mengikat reseptor atau bahkan ya tidak punya reseptor. Ini biasa distilahkan dengan kerja yang non spesifik dari obat. Cara kerja seperti ini biasanya bersifat umum, misalnya natrium bikarbonat merubah pH cairan tubuh. Oke, ini biasa pada obat-obat mah ya. Kemudian alkohol menaturasi protein, atau bisa juga pada ini ya, seperti norit yang dapat mengikat toksin, zat racun atau bakteri ya. Kalau orang biasa keracunan biasa diberikan norit atau arak aktif ya untuk mengikat racun dan bakteri, kemudian nanti diselesaikan bersama feses ya. Itu sekira ini materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Sebentar kita akan ada sesi tanya jawab ya. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.